Tuhan menciptakan kita sudah serupa dengan gambaran Allah. Sehingga tanpa orang lain pun kita sudah utuh. Bagaimana Pastor Lucy bisa yakin bahwa Pastor Juan adalah yang akan menjadi suami Pastor Lucy? Dia kan dulu tampangnya nggak kayak begini. Jadi rambutnya belah tengah, hordeng gitu ya. Terus kumisan gitu. Pakai bajunya tuh rapi, kayak om-om gitu. Saya menikahkan lebih dari satu pasang yang menikahnya karena benar-benar ketemu pada waktu family time. Sebenarnya jodoh tuh ada di sekeliling kita. Cuma yang Tuhan lagi nanti adalah persiapan kita. Oke, thank you Pastor Owen dan semua teman-teman yang mempersiapkan acara ini. Thank you juga untuk semua yang sudah mau datang. Saya itu setiap hari ngedoain jemaat. Saya bilang, Tuhan pertemukan para single dengan calon suami, calon istri yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Dan menjadi beban kami juga saat para orang tua minta anak-anaknya diperkenalkan. Sebetulnya menjadi single itu bukan menjadi sesuatu yang aneh atau gak normal menjadi single itu. Sehingga waktu saya lagi sabbatical saya berpikir saya belum pernah ngobrol langsung sama para single. Tapi kok waktu saya lagi doa kok ini kuat ya, saya kayaknya pengen ngumpul deh. Karena seringkali hal ini kalau dibawakan di keluarga bisa sifatnya pressure, Lucy gitu kan. Tapi di mana tempat yang aman, di mana kita bisa cerita apa adanya dan saya bisa menampung dan sebagai gereja apa sih yang kita bisa buat untuk teman-teman single. Memang tantangannya bagi kami banyak. Oh ini kita lagi dijodohin atau apa? Enggak sama sekali. Jadi tujuannya kenapa kita kumpul, karena saya pengen sharingnya sedikit karena teman-teman ini saya rasa udah maha pinter sih yang di sini ya. Tahu jangan-jangan karena saking kepinteran orang juga takut sama kita. Tapi saya cuma mau sharing sedikit, lalu lebih kayak ngobrol aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa saya bilang tolong siapin makanan supaya kita bisa mingle, bisa berbaur, lalu ngumpul. Karena kadangkala dari satu departemen dengan departemen lain, kebaktian 1, 2, 3, 4, 5 gak saling ketemu gitu. Memang bisa ada kendala, oh ya umur beda, status sosial beda dan lain-lain. Tapi menurut saya nanti deh kalau mau tanya cerita kisah kita berdua, Pastor Owen, Pastor Evelyn, saya gak tahu apakah event ini nanti bisa berlanjut, bentuknya seperti apa, kami butuh masukan. Paling tidak gereja bisa memfasilitasi supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan pasangan atau di tengah single punya komunitas yang sehat sampai kita menemukan yang terbaik dari Tuhan. Dan saya juga nanti minta dibuatkan feedback form, apakah ada usulan-usulan, karena kita juga nggak tahu bentuknya mau seperti apa. Duduknya kayak gini aja mereka yang bikinin. Saya bilang aneh nggak ya saya duduk kayak, tadi aja saya kesini langsung ke sono, takut duduk kayak begini berdua gitu ya. Jadi malam ini free, jangan ada batas, jangan ada jarak. Oke, saya mulai cerita dulu ya, baru nanti saya lempar beberapa ide. Teman-teman bebas mau nanya, mau kasih masukan ya. Nanti bisa ada rekan-rekan yang kasih mic untuk kita ngomong. Saya akan mulai dulu dengan beberapa pemikiran. Karena Alkitab bilang di Kejadian 1 ayat 26-28, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, atas segala binatang melata, merayap yang ada di muka bumi ini. Jadi pada dasarnya waktu Tuhan ciptakan kita, kita utuh. Menurut saya ini pengertian yang mesti benar-benar mantap di dalam kita. Ada banyak orang yang akhirnya cepat-cepat mau menikah, merasa dirinya kurang, rasanya belum lengkap, belum utuh, karena merasa dirinya sendiri. Jadi kebenaran pertama yang saya mau sharing dari firman Tuhan,
Single itu artinya utuh. Tuhan menciptakan kita sudah serupa dengan gambaran Allah. Sehingga tanpa orang lain pun kita sudah utuh. Nah, bagaimana kita bisa menjadi maksimal di masa single kita? Utuh itu bicara mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Kita akan siap masuk dalam masa berpasangan, masa berpacaran, dan masa persiapan pernikahan saat kita ngerti kita utuh. Jadi ada yang berpikir gini, iyalah saya masih rasanya kurang nih. Kalau udah ada calon suami, udah ada calon istri, ada pacar, baru rasanya saya tuh komplit gitu. Enggak, kita sudah utuh. Yang perlu kita fokus bangun adalah bangun manusia rohani kita, bangun jiwa kita. Jiwa itu bicara mengenai apa? Tujuan kita mesti mantep dulu. Tujuan hidup saya apa? Saya tuh panggilan Tuhan dalam hidup saya apa? Kekuatan saya di mana? Visi saya apa? Mimpi saya apa? Gitu. Lalu bicara mengenai jiwa yang utuh adalah begini, gambar diri kita mesti sehat dulu. Kita nggak hidup dari apa kata orang, kita hidup dari apa kata Tuhan. Itu ada di buku saya Be Fun, Be Real, Be You. Ada banyak orang akhirnya menyerah karena mereka berpikir gini, dari sisi rohani udahlah kalau nggak ada yang sepadan, yang rasanya saya harapkan siapa aja juga jadi. Kalau jiwanya belum matang dia berpikir udahlah dapat orang yang tujuannya nggak sama, mimpinya nggak sama, nggak bisa saling mendukung, ya udahlah. Jadi menurut saya roh jiwa itu yang perlu dikuatkan dulu. Nah itu hal yang pertama saya mau lemparkan. Tuhan bilang Tuhan sudah ciptakan kita serupa dengan gambar Allah. Jadi jangan pernah kehilangan gambar diri karena kita single. Mungkin ada yang tanya, kalau sampai akhirnya single selamanya oke enggak? Ya kalau punya kerinduan menikah boleh, tapi kalaupun single selamanya itu bukan sesuatu yang salah. Kebenaran yang kedua yang saya mau lemparkan sama teman-teman semuanya. Firman Tuhan bilang gini, hukum yang terutama dan utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Lalu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dalam masa persiapan single menuju ke pernikahan yang paling penting adalah mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita akan sanggup mengasihi pasangan kita. Ada banyak orang menikah, ya buat apa ya kita buru-buru dapat pasangan tapi pernikahan kita nggak bahagia. Mendingan kita mantap dulu. Nah orang kalau nggak merasa dirinya utuh, nggak percaya dirinya utuh, dia menikah berharap untuk disayang, dipenuhi kekurangannya sama orang lain. Tapi kalau kita utuh, kita masuk pernikahan dengan sebuah tujuan, saya menikah untuk memberi, untuk mencukupi, untuk melengkapi, untuk melayani pasangan saya. Nah itu adalah hukum yang terutama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita belum bisa mengasihi diri sendiri, merasa kosong, aduh HBL nih, haus belayan laki-laki. Ya tentu kan ada bahasa kasih yang ingin digandeng, dipeluk. Gua kadang gitu sama istri saya, gandeng dia, peluk dia. Tapi gimana caranya sekarang belajar hidup sendiri dengan rasa utuh. Makanya Adam itu dapat pasangan waktu dia tidur nyenyak. Dia nggak pusing yang lain karena dia kejar tujuannya Tuhan. Kalau kita baca, Adam nggak pernah rasa aduh jodoh saya siapa ya. Dia sibuk mengejar tujuan hidup. Tuhan bilang ini ada binatang, ada hewan, kamu kasih nama. Kamu kasih nama, kamu kasih nama. Dia sibuk dengan mengejar mimpinya. Nah mungkin ini dulu dua pembukaan ya yang saya coba sodorkan pemikiran. Nanti Pastor Owen dan Pastor Evelyn bisa pelan-pelan maju ke depan dan menolong saya untuk talk show ini sementara pertanyaan itu masuk. Oke, saya masuk dulu langkah berikutnya dengan cerita saya. Beberapa sudah dengar, silakan Pastor Owen, Pastor Evelyn boleh ke depan. Saya itu pertama suka itu sama lawan jenis waktu di SMP. SD sebenarnya udah sih genit juga ya. Waktu di SMP ya mungkin nggak jadi kali, cuma suka, belum berani juga, tahu diri juga.
berlanjut waktu SMA. Waktu SMA sampai akhirnya waktu saya kuliah ketemu yang saya rasa nih saya serius. Tapi ternyata cinta itu nggak bisa berlanjut. Nah, itu hari saya umur sekitar 20 tahun. Nah, waktu di umur 20 tahun itu bagi saya, aduh rasanya udah males deh kayak gitu-gitu lagi ya. Itu hari gambar diri saya belum pulih. Minder, nggak percaya diri. Oke, Q&A menggunakan WhatsApp dan akan ditampilkan di layar. Thank you. Kenapa? Oke, jadi makanya tadi saya mulai kita harus rasa utuh dulu. Saya nggak pede saat itu karena saya rasa saya nggak pinter, saya bukan siapa-siapa. Mungkin nanti nggak tahu ya, Owen saya nggak tahu mau sharing apa. Mungkin ada yang terlalu pede juga. Wah, gua nih punya nama, cowok hebat, naik mobilnya yang udah pintunya kebuka ke atas. Maksudnya lu sampai hidup 7 turunan gua mampu, itu mungkin nanti masalahnya beda lagi. Kalau saya masalahnya dulu gambar diri. Makanya tadi saya mulai kalau kita belum merasa utuh di dalam Tuhan, kita hidup itu bukan karena apa yang kita punya, mobil apa yang kita pakai, rumah masih ngontrak atau belum punya rumah. Kalau belum pulih itu kita repot masuk dalam pernikahan. Nah akhirnya di masa saya akhirnya udah males deh deket, orang pada ngenalin saya. Itu rasanya antara seneng ya, artinya gue masih laku juga nih dikenalin. Tapi ada juga rasa males, ada umur-umur di mana kita rasanya udah males deh kayaknya. Ntar terus diketemuin dinner lah, mesti ketemu. Sampai akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan istri saya yang sekarang. Di situ gambar diri saya sudah pulih, saya sudah ngerti tujuan hidupnya dan dengan mantap saya bilang gini, Lus, kalau kamu menikah sama saya ini tujuan saya ini jadi pendeta loh. Jadi pendeta tuh gini, udah langsung straight to the point. Dan di luar dugaan saya karena saya pulih, dia bilang gini, oke, saya berhenti, saya tinggalin kerjaan saya. Saya kaget, loh bukannya mendingan kerja berdua, double income lebih mendingan. Enggak, karena dengar pekerjaan kamu, lebih baik saya tinggalin kerjaan saya dan saya dukung kamu. Nah lihat ya, waktu dulu saya belum mantap gambar dirinya, belum merasa utuh. Jadi belum merasa utuh, belum bisa mengasihi diri sendiri, saya nggak siap. Dikenalin siapapun saya nggak siap. Tapi begitu saya siap, Tuhan ketemukan yang terbaik untuk saya. Nah, ini pembukaannya. Ya, Pastor Juan. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang sering kali saya dengar dari teman-teman yang single. Ya. Mereka bertanya seperti ini nih. Pastor, kita kan di GB Gilgal, jemaatnya banyak. Nah, gimana saya bisa punya kesempatan untuk ketemu dengan seseorang? Nah, jadi kita ada 5 kebaktian nih. Jadi mungkin ada dia kebaktian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana tips and triknya dari Pastor Juan untuk menolong teman-teman yang single ini supaya meskipun berbeda kebaktian ini bisa ada kesempatan untuk ketemu gitu. Oke, saya itu orangnya introvert. Makanya Tuhan pulihkan saya dalam masa single saya menjadi orang yang berani. Karena di dalam bisnis pun kunci sukses itu membangun hubungan. Jadi saya tipenya dikenalin. Ada juga orang yang saya berani deketin, tapi di satu titik saya gagal terus saya takut lagi gitu. Menurut saya, kan saya selalu ngasih hal yang simple ya. Kita bercermin, lalu kita berdoa, berdoa dulu nomor 1, maafkan Wan. Berdoa dulu, bercermin baru bergaul. Seringkali ya kita cowok-cowok tuh nggak tahu diri ya. Kita pengen yang seksi, kita pengen ya iyalah cowok kan lihat di mata kan yang cantik ya kan. Akhirnya saya sadar juga saya mesti ngaca. Oke, saya pengen yang begini, kira-kira saya sih bangga jalan sama dia. Iya kan yang cantik dia bangga. Dia bangga nggak jalan sama gue gitu. Walaupun kalau hilang konfidensial juga salah. Jadi menurut saya juga mesti ngerti. Jadi caranya adalah saya perbaikin diri saya juga. Memang kalau bicara mengenai ini Wan agak muter dikit ya, agak muter tapi nanti masuknya ke sana. Ya. Saya udah lupa tuh sampai di mana tadi. Si Owen sih Muter. Cara berkenalan ya. Ya. Nah, karena saya merasa diri saya tuh nggak sehebat orang lain, nggak punya duit, kere lah saya dulu. Terus nggak ganteng.
Kan kalau bentuk fisik ideal, Owen sih nggak ideal ya. Misalnya siapa ya susah cari yang... Nah, kayak dulu ideal ya. Kalau menurut saya dulu terlalu cungkring dia. Nah, Pastor Hedi itu salah satu yang badannya ideal ya. Maksudnya kan ini nggak main fisik, ini saya. Saya merasa saya gemuk, pendek, sipit, hidup. Dan saya pun nggak buta, saya tahu cowok ganteng atau nggak. Saya tuh ngelihat mata wanita tuh gak susah. Jadi saya udah tanya, saya ditolak nggak ya? Dia mau nggak ya sama gua ya? Kayaknya kayak dia cocoknya yang begini gitu loh. Jadi rasa minder itu, nah akhirnya setelah saya ngerti kebenaran, kan tadi pertanyaan banyak orang banyak gimana saya mau memulai. Saya bersyukur sama teman-teman yang nolongin saya maksudnya baik. Kenalin nih temen gue nih, masih single, lu mau gak ketemu. Nah mau gak mau saya harus belajar. Itu pas saat itu saya ngambil kelas master, itu ya gak harus ambil master degree, ada kelas komunikasi. Saya diajarin, kamu tuh bisa ngomong apa aja dari satu barang. Jadi kamu mikir dulu, dosen saya ngasih pulpen, coba kalian ngobrol berdua 10 menit tentang pulpen. Orang introvert disuruh ngomong pulpen 10 menit sambil belum kenal. Saya udah mikir, ini pulpen, kamu biasa pakai pulpen atau pensil? Kamu pulpen biasanya biru atau hitam? Kamu senang pulpen tinta? Sampai dari situ saya belajar kenalan sama cewek. Jadi, kamu biasa kalau weekend ngapain? Nah di situ saya jadi, ini nggak melatih kita jadi playboy ya. Jadi saya pun belajar ketemu cewek. Saya nggak tahu dulu saya waktu ketemu kamu udah pintar belum? Coba Lus. Saya juga. Gimana akhirnya sampai kamu? Akhirnya aku terlalu pede. Kamu pernah melihat? Ini King Kong tuh apa deketin saya? Kan aku udah cerita bahwa aku juga, istri saya cantik nggak? Kira-kira Beauty and the Beast nggak? Nah gimana sampai kayaknya kok, apa kamu kan nih cowok nggak tahu diri juga nih. Gimana Lus, aku itu hari orangnya gimana sampai kamu tuh mau sama aku? Dulu sih dia tampangnya culun. Kan sih. Culun. Karena dia kan dulu tampangnya nggak kayak begini, jadi rambutnya belah tengah, hordeng gitu ya, terus kumisan gitu. Terus setiap hari dia tuh pakai bajunya tuh rapi, pakai dasi kayak om-om gitu. Ya. Bagi yang mau rubah penampilan masih sempat, hoodie-nya masih ada mungkin, oke. Sampai sepatu pun dia pakai sepatu resmi gitu loh, sepatu kulit bener-bener kulit gitu. Tapi pendekatan apa yang saya lakukan ya, sampai? Dulu karena memang pertama kali kita ketemu belum ada rasa apapun. Dan kita memang pure murni itu mau masuk family cell dulu. Jadi ya dia tiap hari, bukan tiap hari sih, jadi seminggu sekali dia jemput saya. Berawal dari situ, jadi mulailah timbul ada rasa suka gitu. Karena lihat karakter ini orang kok baik gitu ya. Selain dia kan lebih daripada dia itu anak gembala ya. Tapi dia punya karakter yang baik dan dia anaknya tuh smart. Pinter, kelihatan pinter tapi culun gitu. Jadi menurut saya perlu, saya sampai ya untuk melaktir dia tuh ya, saya mesti nabung. Sampai satu titik dia tuh orangnya lupaan, kita udah jalan-jalan kemana dia lupa. Sayang, karena saya nanya pengen makan apa, bisa makan yang itu hari kamu ajak nggak? Yang di mana? Yang di Kemang, mateng gua, itu kan yang mahal. Saya dengan jujur, karena saya udah pulih dulu, saya bilang, Lus, saya gak punya duit Lus. Bayangin lu, mau ngajak anak orang gak punya duit. Dia dengan pede bilang, saya yang bayar. Ternyata waktu kita bisa jadi apa adanya, gak takut ngedeketin orang mulai, timbul respect dari dia. Jadi saya bilang, saya kere. Tapi daripada jadi gak kawin-kawin atau gak berani, setiap kita punya kekurangan. Dia udah bilang saya culun, kayak om-om, rambut belahan horden. Tapi saya tahu kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, ada yang positif yang ternyata membuat dia tertarik. Nanti ya, ingat ada kejadian apa? Nih ya, dodolnya saya sampai udah ketemu mau ngomong I love you aja gak bisa. Mau ngomong Lus, gue tuh suka sama lu, gue pengen lu jadi pacar gue, gak bisa, bayangin. Sampai kayak begitu, diterima juga.
Nah, jadi kalau yang kelas gini aja sedodolnya parah kawin, gimana mau mulai hubungan? Mulai aja. Makanya tadi saya lihat kan, rugi menurut saya yang cewek cari cewek. Kalau gue dulu ada yang fasilitasin gitu, gue kenalan tuh kalau perlu tambah 5 menit. Karena bisa 10 cewek kan gue deketin. Jadi aduh tadi saya bilang, aduh Lus itu kenapa sama perempuan? Menurut saya langsung aja kenalin, hai nama saya Bobby, kamu siapa gitu. Kan dia nggak bilang, rekening lu berapa, kan nggak ngomong. Kenalan aja. Jadi menurut saya nggak ada cara yang lain, entah dikenalin, belajar memperkenalkan diri. Karena setelah berdoa, ya bergaul. Menurut saya karena kurang, orang sukses kan karena kurang, nggak sukses karena kurang network. Jadi bebenah diri, saya juga tahu diri, saya juga berusaha. Sampai sekarang juga saya pengen istri saya cantik, ideal saya juga mesti berusaha. Olahraga tiap hari, jaga makan, dia lagi nurunin lagi. Habis sabbatical, banyak kerjanya nggak berat, ya mulai nurunin lagi gitu. Wan sorry agak muter jawabannya, tapi ya lu harus mulai di satu titik. Makanya gambar diri mesti pulih dulu. Gak ada yang sempurna, kalian pikir orang-orang udah hebat, yang selebgram itu pede. Itu khawatirnya lebih banyak lagi. Ya udah ada sepurutan nih, ya udah ada kerut. Mereka lebih gak bisa tidur dari kita. Kita ya udah tanggung lah, udah tidur aja. Tapi menurut saya hal-hal basic mesti perbaiki. Rambut ketombean, rambut minyakan, mulut bau. Itu sih harus segera menurut saya. Wan. Wow, jadi teman-teman ini insight yang baik untuk kita berani untuk berkenalan. Saya ada satu tips tambahan nih. Jadi kita bersyukur karena mulai bulan Agustus ini kita sudah punya yang namanya family time. Jadi khusus buat teman-teman yang single, saran saya tiap kali ibadah jangan ibadah yang sama. Jadi misalnya kita kebaktian 1, minggu depan kebaktian 2, kebaktian 3, kebaktian 4, kebaktian 5. Nah jadi kita banyak ketemu khusus yang single, ya kan? Dan duduknya jangan mojok di mana gitu ya. Tapi kita duduknya yang lebih ya di tengah bisa ketemu gitu. Dan pakai kesempatan yang ada untuk benar-benar pakai nih, ini family time. Ini kita pakai kesempatan yang ada. Cerita kesaksian boleh ya? Boleh. Saya menikahkan lebih dari satu pasang yang menikahnya karena benar-benar ketemu pada waktu family time. Beneran. Wow. Jadi ceritanya begini, ada seorang anak, dia baru pulang dari luar negeri, diajak sama orang tua datang ke gereja. Dia karena baru pulang luar negeri kan gak punya banyak teman. Jadi diajaklah sama orang tuanya beribadah. Nah pada waktu itu sebelum pandemik kan ada family time. Jadi pada waktu family time dia bingung mau kemana, dia kenalan kiri kanan, dia pakailah kesempatan kan nama network. Kenalan kebetulan di sebelah-sebelahnya ada cewek. Kenalan dan itu cewek juga baru diajak sama keluarga datang ke gereja. Dan akhirnya family time, kawin lo bener, kawin. Makanya nyesel banget kalau gak pakai family time dengan baik. Jadi kalau bisa doanya nih kapan family time gitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Karena menurut saya Wan, ini silakan ya ibu-ibu kalau menurut kita tambah umur tambah males. Gengsi kita tambah tinggi. Yes. Lalu gue makanya lihat kan kalau family time banyak yang diam gitu kan. Kalau menurut saya makanya banyak orang ngajarin tuh si Carissa kan orangnya juga agak introvert anak saya. Dedi kok temennya banyak banget sih. Saya bilang ya Dedi itu berusaha. Carissa pun kalau mau jadi orang sukses mesti banyak punya teman. Banyak sukses aja perlu banyak teman. Apalagi kita mau menikah gitu. Jadi jangan sampai status kita tambah tinggi, karir kita tambah tinggi, usia kita tambah tinggi. Membuat kita tambah gak bisa berbaur dengan orang lain. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini ada pertanyaan tadi khusus untuk Pastor Lucy. Nah ini pertanyaannya baik. Apa mimpi atau hal yang mau dikejar oleh Pastor Lucy dulu sebelum ketemu Pastor Juan? Ya. Dan pertanyaan kedua langsung, apa yang membuat Pastor Lucy mau melepas mimpi untuk mensupport pasangan yang katanya culun itu katanya ya? Itu lu yang nambahin Tuhan. Dan sampai sekarang ada nggak mimpi yang nggak jadi dikejar? Saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi mimpi saya dulu itu jadi wanita karir. Jadi makanya saya sejak SMP, SMA saya tuh suka lihat perempuan-perempuan gitu ya. Wanita-wanita pakai baju rapi, terus pakai high heels, terus bawa laptop kayak gitu. tante-tante gitu kan. Keren gitu kan.
terus kerja di Sudirman gitu kayaknya. Nah itu mimpi saya. Akhirnya selesai sekolah, saya kuliah. Dan setelah kuliah, saya masuk langsung kerja di Sudirman sesuai dengan mimpi saya di gedung tinggi gitu ya. Nah waktu itu saya belum di dalam Tuhan. Belum di dalam Tuhan, dan setelah saya kenal Tuhan dan saya kenal dengan Pastor Juan, mimpi saya berubah. Yang dulunya saya mau jadi wanita karir, dan saya melihat bahwa kalau saya memang mau menikah dengan seorang gembala gitu ya, calon gembala, waktu itu dia belum gembala, calon gembala, saya harus bisa berkorban gitu kan ya. Nggak mungkin dia yang berkorban buat saya gitu. Jadi saya harus berkorban dan saya yang harus melepaskan mimpi saya itu gitu. Jadi akhirnya saya mendukung, saya bilang saya mau terima kamu dan saya mau dukung. Jadi kita bisa satu visi, kita bisa jalan bersama-sama. Wow. Pertanyaan terakhir tadi masih ada, sekarang masih ada nggak mimpi-mimpi yang? Mimpi sekarang ialah yang mendukung suami. Ya kan, mendukung suami di mana kita rindu membangun jemaat yang kuat. Itu mimpi kita bersama. Wah, deketan Oke, lanjut ya, ada pertanyaan. How can I check the guy is faithful enough or godly enough before we get into the relationship? Ini ke saya. Ya. Bagaimana kita memeriksa pria itu cukup setia untuk kita siap menikah? Menurut saya perlu waktu untuk mengenal seseorang. Sehingga dalam sebuah survei yang dibuat oleh para ahli pernikahan, masa persiapan nikah yang paling bagus itu 1-3 tahun. Karena kita perlu kenal seseorang. Paling gampang cek kesetiaan dalam hal-hal yang simple, tepat waktu. Bagaimana dia, kan nanti udah mulai buka tentang keuangan dan lain-lain. Ya kan ikut pranikah, bagaimana kesetiaan dia dalam mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Kesetiaan dia dalam melayani. Ada banyak hal kok, apakah dia orang yang tepat janji jam 5 datangnya jam berapa. Di situ kita bisa lihat. Kita nggak bisa 100% tahu keadaan seseorang. Makanya banyak orang yang begitu nikah kaget-kaget. Hah? Lo kok gitu kan? Ada hal lagi yang bisa menolong adalah masuk di dalam family cell. Karena di situ kita bisa lihat bagaimana dia deal dengan orang lain. Karena kalau orang pelit langsung ketahuan dia pelit. Orang nggak tanggung jawab langsung ketahuan lewat tanggung jawab. Ke orang lain, kalau dia gini, orang punya integritas atau setia itu perlakuannya terhadap semua orang sama. Orang di bawah sama, di sekeliling dia sama, di atas dia sama. Jadi menurut saya itu sih perlu waktu untuk mengetes kesetiaan seseorang. Baik, jadi kita perlu mengenal lebih jauh sebelum kita memutuskan untuk relationship yang lebih dalam lagi. Baik, Pastor Juan, ini ada pertanyaan lagi. Menurut Pastor Juan, apa artinya jodoh? Apakah ada satu orang yang disiapkan untuk kita, si A untuk si B untuk si A? Oke, menurut saya ada istilah gini, jodoh datangnya dari Tuhan. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau jodoh itu dari Tuhan, berarti Owen sudah disiapkan untuk Evelyn. Evelyn disiapkan untuk Owen. Misalnya pada hari pernikahan, Owen belum mengenal Tuhan, belum ada di gereja, masih nakal, dia gak akan menikah dengan Evelyn. Berarti apa yang saya percayai dari Tuhan, ini bertentangan kayak mana ayam dulu sama telur, telur dulu atau ayam. Kalau saya percaya Tuhan ciptakan ayam, ayam ada telur, telur ada ayam. Nah demikian juga yang saya percaya dalam hal apakah benar jodoh disiapkan Tuhan. Saya cuma percaya Tuhan kasih kita kehendak bebas. Jadi begitu kita lahir, Tuhan kasih garisnya. Kamu cari yang satu iman. Karena terang dan gelap gak bisa bersatu. Lalu dari situ Tuhan akan tuntun kita menemukan.
Nah, nggak setiap orang punya kepekaan. Nah, kalau misalnya dia masih di level anak-anak, oh ini kelihatannya dari Tuhan, ternyata meleset 30%. Satu orang salah kawin, bisa 10 orang salah kawin. Misalnya dalam hal mimpi aja banyak orang mengira, kayak dulu misalnya Om Mem berpikir dia mau jadi dokter atau mau jadi tentara, akhirnya sekolahnya ekonomi dan jadinya pendeta. Saya dulu berpikir mau jadi mau jadi pebisnis, udah sekolah ekonomi, di tengah-tengah Tuhan panggil. Kenapa Tuhan gak panggil dari awal? Saya langsung sekolah pendeta dari awal. Karena level kepekaan saya belum nyampe sampai ke situ. Dari situ Tuhan arahkan untuk saya menjadi pendeta, tapi ilmu saya di bisnis saya pakai untuk mengelola organisasi gereja ini jadi baik. Nah, kalau dalam pernikahan, oh ya dulu kita masih belum gitu mantep sih ngerti. Jadi saya pilihnya Evelyn. Ternyata setelah 3 tahun saya jalani, yang saya rasa dari Tuhan adalah Jennifer. Loh kacau dong, berarti ada orang salah-salah. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah setiap kita dikasih kehendak bebas. Dan Tuhan sudah memberikan garis-garis pilih jodoh itu yang seperti apa. Dan kalau kita siap, Tuhan juga pertemukan dengan orang yang siap. Ini kalau dibahas di debat nggak akan selesai karena di teologi ada yang bilang gini, pokoknya Tuhan bicara secara jelas, nggak ada yang salah, ada banyak yang seperti itu. Karena yang namanya Tuhan bicara, orang Tuhan yang bicara sama dia, kok lu ikut campur kan? Tapi ada banyak yang bilang Tuhan bicara itu jodohnya cerai. Nah dibalikin tuh, lu bilang Tuhan bicara, kok lu cerai? Jadi apa yang saya pegang, Tuhan kasih kehendak bebas dan kita bisa memilih. Begitu salah pilih, kita tanggung jawab. Kalau pilihnya benar, surga seumur hidup, salah pilih, neraka seumur hidup. Semoga menjawab. Oke, ini ada pertanyaan dari untuk Pastor Lucy. Ya, Pastor Lucy. Gini biar bisa ngeliatin dia jawab. Saya mau tanya, bagaimana Pastor Lucy bisa yakin bahwa Pastor Juan adalah yang akan menjadi suami Pastor Lucy? Wah, dalam nih. Dulu waktu kita pas udah kenal, jadi nggak lama setelah itu kan berapa bulan ya kita jadian. Nah setelah menyatakan bahwa ya maksudnya menyatakan cinta gitu ya. Jadi langsung Pastor Juan ajak untuk kita ikut pre-married. Nah di pre-married itu kita belajar untuk saling terbuka. Dan sebelum pre-married ya. Sebelum pre-married jadi kita ada waktu kalau nggak salah 1 bulan kita nggak ketemu, tapi di mana kita berdua sama-sama kita berdoa 2 bulan ya. 18 Desember 2020 saya ngomong cinta sama kamu. Oke. 2002 sorry. 2020 siapa ya? Oke, setiap yang bukan dari Tuhan aku tolak. Kita lupa doa lu tadi mulai pertemuan ini. 18 Desember 2000 saya nyatakan cinta. Yeah. Terus saya bilang, yuk kita ambil waktu doa. Saya udah lama kerja nggak cuti. Sekaligus kita saat teduh. Baru di bulan Februari itu. Iya, kita ambil 2 bulan untuk kita sama-sama kita berdoa. Jadi 2 bulan itu kita nggak ketemuan. Kita masing-masing kita berdoa. Dan dia menantikan, masing-masing kita menantikan, maksudnya menantikan jawaban gitu loh. Apakah mantep atau tidak untuk menjadi calon istrinya. Nah 2 bulan itulah saya bergumul. Dan saya puji Tuhan saya punya saudara, kakak saya. Karena waktu itu saya tinggal dengan kakak saya. Jadi saya minta mereka untuk dukung doa. Dan mereka juga dukung dalam doa untuk saya. Dan bagaimana kita doa sama-sama dan mereka juga sebelumnya melihat karakter Pastor Juan dan mereka juga bawain dalam doa. Ada beberapa pertimbangan memang di dalam doa itu, yaitu pertama dia itu calon gembala. Apakah saya bisa mendampingi dia? Itu pergumulan saya yang pertama. Apakah saya bisa mendampingi dia gitu loh. Yang kedua, apakah saya bisa satu visi sama dia gitu. Yang ketiga dia bilang saya nggak punya apa-apa loh dia bilang. Terus waktu itu dia bilang gaji saya sekian gitu.
di mana gaji saya lebih tinggi dari dia gitu kan waktu itu. Nah ini ketiga hal ini jadi bahan pergumulan saya dan saya juga cerita ke kakak saya, saudara saya, mereka juga bawa dalam doa. Memang ada istilahnya keraguan pertama ya. Tapi semakin hari saya semakin berdoa, entah kenapa Tuhan tuh kasih kemantapan di dalam hati saya gitu. Ada kata yes gitu loh, maksudnya ya biarpun ya gajinya segini, tapi istilah Tuhan pasti mencukupkan semuanya. Dan hal yang pertama, apakah saya bisa mendampingi dia sebagai istri gembala gitu. Waktu itu karena kenapa saya ini jadi pergumulan berat buat saya, karena saya baru kenal Tuhan. Saya sebelumnya itu tidak kenal Tuhan. Jadi agama lain, pas kenal dia, saya baru kenal Tuhan. Nah itulah yang menjadi pergumulan saya. Tapi Tuhan satu-satu Tuhan bukakan dan saya juga belajar grow. Dulu namanya SPK, New Life, segala saya ikutin. Hari demi hari Tuhan tuntun sampai 2 bulan itu Tuhan kasih kemantapan di dalam hati saya bahwa iya saya bisa dan saya mau gitu loh istilahnya. Wow. Thank you. Jadi sebetulnya di family time juga, di grow bisa ketemu juga calon-calon yang Banyak itu lebih kesempatan. tersaring lagi, yang lebih cinta Tuhan. Mantap. Kita udah dengar dari Pastor Lucy, kita dengar dari Ibu Evelyn. Gimana Evelyn bisa yakin sama saya? Kok mau sama saya? Iya. Oke, kalau saya ceritanya mungkin agak sedikit berbeda karena kenapa saya mau sama Owen. Jadi kita mulai kenal sebagai benar-benar teman. Jadi kenal pertama kali tahun 98 sama-sama di kampus. Kita juga baru sama-sama kenal Tuhan, tapi baru masuk kampusnya, baru kenalnya itu di 98. Nah dari 98 kenal, berteman gitu. Jadi modelnya lebih kepada ya karena seiman, terus juga people ministry ya, ministry people gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam pelayanan, jadi juga kalau ngobrol nyambung. Jadi bisa ada rasa connect, bisa ada rasa oh cocok juga ya sebenarnya buat ngobrol. Tapi saya punya sebuah idealisme karena saya dulu tidak di Gilgal. Saya dari gereja yang lain, jadi saya bukan dari Gilgal dulunya. Nah saya punya idealisme adalah saya tidak mau menikah dengan orang yang tidak sevisi dengan saya dalam urusan pernikahan. Nah jadi kan Owen bukan dari gereja saya, jadi saya bilang kayaknya dia tidak masuk dalam hitungan gitu. Itu yang membuat saya waktu berteman dengan Owen saya merasa ya berteman aja gitu karena saya merasa nggak ada di balik B menurut saya, tapi kan ternyata ada ya dari pihak Owen ternyata ada sebuah panggilan-panggilan ilahi gitu, lirikan-lirikan. Nah, tapi saya mengerti kenapa waktu itu bisa ada karena Tuhan juga sedang mendewasakan saya, Tuhan mau saya bertumbuh dengan lebih lagi, Tuhan mau saya untuk fokus kepada hal yang lain, mungkin fokus kepada kerohanian kan istilahnya saya baru lahir baru di 97 dan 98 ketemu dan itu perjalanannya lumayan panjang sampai tahun 2000 ya. Ya sampai di tahun 2000 gitu, cukup panjang waktunya. So aku dibawa Tuhan untuk lebih dewasa lagi gitu ya. Nah jadi waktu ketemu, ngobrol, cerita, aku ingat satu kali aku diajak sama Owen ketemu Pastor Juan. Tempatnya di Pizza Hut Puri Indah gitu. Jadi diketemuin sama Pastor Juan, bilangnya mau ajak ketemu aja gitu loh sama Kenalin gembala. Iya, dikenalin sama ini pemimpin saya gitu kan. Nah, begitu nyampe, dikenalin, diajak ngobrol.
langsung diberikan sebuah pembukaan oleh Pastor Juan yang cukup mengagetkan. Jadi Pastor Juan bilang, nih Owen suka sama kamu, kamu suka gak sama dia? Jadi pentingnya kenalin nama gembala tuh seperti itu ya. Iyalah, kerajaan Allah sudah dekat, ya nggak? Iya, dan saya kayak, aku jujur kalau mau dibilang gak suka enggak, aku suka. Ya jelas lah. Tapi karena idealisme dan lain-lain gitu, jadi kayak menahan gitu. Karena saya tahu ya mungkin belum waktunya juga gitu kan. Tapi saya hari itu ngetah kenapa diberikan keberanian, saya bilang iya saya suka gitu. Jadi saya yakin sama Pastor Juan buat Pastor Owen, bayangin ya luar biasa ya. Sayangnya Pastor Juan sama Owen sampai sebegitu care-nya. Dan setelah itu kita Pastor Juan telepon sama pemimpin saya dan Pastor Juan ngobrol sama pemimpin, ini anak kita dua-duaan suka-sukaan nih ceritanya nih gitu ya. Gimana? Oke, akhirnya ngobrol dan kita decide oke kalau gitu ambil waktu dulu tenang. Kita 3 bulan ya. Kita 3 bulan gak ketemu, gak telepon, gak SMS, sama-sama kita coba untuk meluruskan pikiran, ini cuma perasaan doang, ini cuma sesaat aja, atau ini adalah sebuah hal yang baik untuk dilanjutkan. Nah jadi kita sama-sama berdoa. At that point, Owen udah firm, dia udah rasa dia udah mantep gitu. Tapi at that point kan saya yang baru tahu, kayak oh ternyata lu suka sama gue, cie gitu ya. Jadi sayanya juga butuh waktu lebih lagi untuk berdoa, berpuasa. Saya benar-benar serius about it. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan hidup saya ini udah punyanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang iya, saya mau iya. Kalau Tuhan bilang enggak, aku akan dengan free bilang enggak. Gitu. 3 bulan saya berdoa seperti itu. Ya tetap jalan pelayanan dan lain-lain tetap, tapi nggak ketemu sama sekali. Tapi karena kita nggak satu gereja ya, jadi mungkin lebih mudah gitu ya. Tapi benar-benar ambil sebuah sikap gitu. Kalau Tuhan bilang iya, saya iya. Kalau Tuhan bilang enggak, saya enggak. 1 minggu sebelum deadline, saya lagi doa persiapan mau pelayanan. Nah, waktu lagi doa persiapan lagi menyembah, nah ini saya tahu nggak semua orang bisa dapatkan ini, tapi saya bersyukur Tuhan bicara secara audible. Owen adalah suami yang aku kasih untuk kamu. Itu audible. Itu doa saya itu. Ya, 1 minggu. Saya udah bilang sama diri saya sendiri, pokoknya kalau Tuhan gak ngomong apa-apa, saya juga akan bilang sama Owen, Tuhan belum ngomong apa-apa sama saya. Kayaknya ya terserah mau dilanjutin atau, saya udah bikin skenario-nya gitu, tapi tepat 1 minggu sebelum deadline Tuhan ngomong. Dan waktu saya ngomong, saya merasakan sebuah damai sejahtera yang itu di luar pikiran gitu. Saya gak pernah ngerasain itu, damai sekali mengalir, dan saya bilang saya bersyukur Tuhan kasih jawaban doa ini. Nah itu yang membuat saya mantep, itu yang membuat saya yakin. Dan akhirnya setelah ketemu ngobrol, kita decide, oke, kamu oke, saya oke. Kita langsung join ke pre-married class gitu. Thank you. Wow. Saya percaya banget ya, sebenarnya jodoh tuh ada di sekeliling kita. Cuma yang Tuhan lagi nanti adalah persiapan kita. Karena waktu kita siap, sukses itu akan terjadi sih. Jadi menurut saya perlu bangun kerohanian kita, bangun jiwa kita. Tadi saya udah ajarin tentang tujuan, tentang mimpi, tentang gambar diri itu mesti benar-benar pulih. Waktu kita dewasa secara roh dan secara jiwa, penilaian kita mencari jodoh, enggak lagi kan roh, jiwa dan tubuh. Penilaian kita enggak terbatas hanya di fisikal. Kegagalan yang saya temui dalam beberapa hal, sebetulnya ada banyak pria-pria, wanita-wanita yang lewat dalam hidup mereka. Cuma yang saya lihat kegagalan mereka akhirnya enggak berhasil karena penilaian mereka secara fisik.
aduh kerjanya kayak gitu, aduh kampungan, aduh pakai bajunya kayak begitu, aduh pakai sepatu bajunya nggak matching, semuanya fisik. Dan akhirnya saya nggak bilang dia choosy, karena dia bangun hidupnya yang duniawi. Jadi cara melihatnya, cari jodohnya duniawi. Lewat di depan mata dia nggak bisa lihat gitu. Tapi coba kalau kita bangun manusia rohani, bangun manusia jiwani kita yang tadi saya ngomong di 2 hal. Begitu lewat kita langsung klek, ini dari Tuhan. Ini menyimpang tapi tiba-tiba saya keinget. Thank you Pastor Juan. Nah tapi sebelum kita lanjut, karena ada banyak sekali pertanyaan nih. Kita punya waktu sampai mungkin jam berapa kira-kira baiknya kita selesai? Teman-teman? Boleh lanjut? Mau lanjut? Lanjut, oke Pastor Juan kita. Oke, harusnya ada waktu yang ditetapkan. Tapi saya mau kasih waktu karena kita jarang ketemu, kita bisa ngobrol santai. Tapi harus disepakati supaya kita bisa pulang sama-sama dan juga nggak ada yang merasa terpaksa. Kira-kira sekarang kan jam menunjukkan jam 20:06. 20:06, kita mau selesai jam berapa? 9, 8:45, ada usul? 8:30, apakah baik? 20:30? Apakah baik 20:30? Ada ini respon? Kita coba dulu 8:30. Oke, baik. Sip. Pastor Silakan. Juan. Ya. Bagaimana kalau cinta kepada orang yang bukan seiman? Ya itu basic ya. Makanya berarti udah penilaiannya roh, jiwa dan tubuh masih di alam tubuh. Berarti penilaian dia bukan di roh dan jiwa. Ini yang kita bahas kan pernikahan Kristen bisa kawin. Cuma udah tahu Tuhan udah bilang gelap dan terang gak bisa bersatu. Baik, jadi sebelum. Yang seiman aja, saya udah cerita, Pastor Hendy udah khotbahkan, Pastor Onda khotbahkan. Yang seiman aja harus berjuang, apalagi yang gak seiman. Itu seiman pegangannya sama loh. Iya. Ya. Iya. Baik, jadi sebelum ngegas jangan pastikan kita screening dulu dengan benar ya. Baik, lanjut. Oke. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah menjadi single yang siap untuk membangun hubungan? Ya menurut saya 2 penilaian di atas. Jadi kita siap itu saya nggak menikah oke. Karena saya tahu saya utuh di dalam Tuhan. Saya lulus sekolah, saya bisa kerja, saya bisa berkarir, saya bisa mandiri, saya sudah melayani Tuhan, saya punya tujuan hidup, saya punya mimpi, dan saya mau kalau saya menikah pun saya bentuk keluarga yang bahagia. Orang kalau udah punya kelas, stand seperti itu, dia nggak cari yang murahan. Di titik itulah kita siap. Tapi kalau masih rasanya hampa, aduh siapa nih ya yang kira-kira mau sama gua gitu, itu masih di titik dia sebenarnya belum siap sih. Baik, menurut Pastor, salah gak sih kalau kita menjadi orang yang pilih-pilih, terutama secara pikiran dan hati setelah kita lebih ngerti, penting untuk punya emotional connection dan nyambung secara pemikiran. Jadi pertanyaannya adalah menurut Pastor Juan, apakah penting gak sih kita pilih-pilih atau boleh gak kita pilih-pilih gitu? Harus pilih, beli sepatu aja milih kok. Jadi masalahnya kita cuma melihat sekilas, dikenalin gue gak suka. Gimana lu bisa bilang lu gak suka, lu baru ketemu, ya gue gak suka aja, gue liatnya udah ilfeel. Loh makanya mesti dimulai dengan pertemanan. Dari pertemanan jadi sahabat. Lalu menjadi apa lagi? Tim yang namanya lebih dekat, perginya lebih bertiga, berempat, gak harus jadi pacar dulu. Dari situ bisa ngomong lebih dalam. Kan ada 3 hukum tuh, duniamu, duniaku, pikiranmu, pikiranku, perasaanmu, perasaanku. Gimana lu bisa tahu lu emotionally connected kalau tiap kali ngomonginnya cuma baju, ngomonginnya medsos, ngomonginnya film, ngomonginnya jalan-jalan. Menurut saya nggak objektif banget penilaiannya. Misalnya kita tanya, menurut kamu dengan kasus COVID kemarin ini apa sih rencana Tuhan? Dalam tuh. Menurut kamu dengan kebutuhan hidup seperti sekarang ini, sementara kita kerja salary not up,
Kira-kira kita bertahan atau berhenti aja ya, itu udah dalam semua ngomongannya. Menurut kamu kita single aja biaya hidup sendiri, apalagi kita punya istri sama anak ya. Berapa sih biaya hidup kalau 3 orang hidup di Jakarta ini? Mana ada anak sekarang ngomongin kayak gitu. Kira-kira dari khotbahnya Pastor Johan kemarin, hubungan kita sama Tuhan nih emergency based, urgency based, atau authentic? Nggak ada, lu makan di sini enak banget nih, gila lu yang review gini-gini, lu lihat nih. Gue rasa bibirnya nih di apain nih, kayaknya jidatnya ditarik lah. Ngomongnya gitu, kecantikan segala. Gadget apa bro yang baru? Gimana? Terus kita bilang, gue gak suka sama dia, gak nyambung. Emang nanti kawin tiap hari ngomongnya gitu. Lu omongin tuh, genteng bocor, nih anak mau sekolah gimana. Terus si ini gimana nih, udah mesti kasih uang jajan, mau kasih berapa ya. Ini sekolahnya bego banget, kayaknya nurun dari lu deh. Udah gitu ngomongannya. Gitu Wan. Jadi boleh pilih, tapi lu pilihnya cara pilihnya yang benar. Kalau saya pilih yang waras. Duniamu duniaku, pikiranmu pikiranku, perasaanmu perasaanku. Jangan-jangan kalau nggak pernah punya perasaan, nanti kawin sama kita kuluh. Ya. Jadi Pastor Johan nih lanjut nih ya. Jadi kriteria apa yang kita perlu perhatikan sebelum berkomitmen dengan pasangan? Kriteria kalau secara firman Tuhan adalah dia dewasa. Dewasa itu bukan cuma fisik, karena ada orang yang 40 kedewasanya seperti 14, tapi ada orang yang umur 24 tahun kedewasanya seperti umur 40 tahun. Kedewasaan adalah saat dia bisa menerima tanggung jawab. Lihat aja dari pacaran, kalau kebaktian siapa yang ngayomin, kalau kesel siapa yang ngajakin, nyelesain grow siapa yang selesain, pelayanan kita yang ngajak dia atau dia yang ngajak kita. Kita gak boleh telat loh. Kita mau Natal loh, selama ini kita Natal berdua, kita bawa teman kita yang belum diselamatkan gitu. Kriterianya dewasa. Dewasa diukur dari buah yang dihasilkan. Ada banyak buah. Buah pujian, penyembahan sama Tuhan. Liatin kalau pujian penyembahan dia main handphone, tidur atau cuma gini ngeliatin. Yang kedua, apalagi buah karakter. Waktu jalan, di jalanan nyetir mobil sabar gak? Tanggung jawab gak? Caring sama orang gak? Setia gak? Buah apa lagi? Buah karya yang nyata. Kerjanya gimana prestasinya? Selalu dapat SP dari kantor atau coba yang aku dipromosi loh yang aku dipercaya project. Berarti orang itu setiap perkara kecil dikasih perkara yang besar. Lu lagi pacaran 5 tahun aja segitu-gitu gajinya gak pernah naik. Gimana lu nanti kawin sama dia? Madesu, masa depan suram. Gini ya, kita bisa menikah sama orang yang gak punya apa-apa. Tapi kalau dia punya satu Tuhan dan dia dewasa, itu adalah modal untuk dia bertumbuh di dalam Tuhan. Buah apa lagi? Buah karakter. Lalu ya banyak sekali buah. Dewasa diukur dari buah. Untuk berbuah kan perlu waktu. Bagaimana dalam seminggu dikenalin dan temennya komplain. Gila, gue udah kenalin 10 orang, 10-nya gagal, lu cari sendiri deh. Temennya aja udah nyerah semuanya. Gimana coba? Kenapa? Karena dia menilai di alam fisik, gak menilai di alam roh dan jiwa. Nih ya, kalau kawin, kalau di film-film kan isinya berduaan, bermesraan, seks terus. Kawin 97% komunikasi, ngobrol, diskusi. Wah udah kedalaman semuanya mainannya roh, alam jiwa kalau kawin. Makanya ada orang yang sakit jiwa, gak kuat menikah, cerai. Baik, itu kriterianya kita mesti perhatikan semua ya. Dewasa, teman-teman. itu jawaban saya. Baik, ini ada 3 pertanyaan yang sejenis nih. Pastor, ada tips nggak buat long distance relationship? Berarti ada 3 soalnya pertanyaannya sama. In my opinion, if it is me, I would not go into long distance relationship. Pertama, karena kan masa pacaran adalah masa pengenalan. Ngenal yang dekat aja susah. Makanya saya waktu pacaran, untungnya nih kita pacaran dulu tuh ya gitu ngumpul berdua di rumah kokonya dia, rumah cicinya dia. Ada ponakan lari-lari. Kita diskusi ban premerit. Tua banget ya. Tapi pernikahannya bisa berjalan sampai sekarang. Ada makan, ada nonton bareng. Saya bilang, Lus yang premerit kemarin diskusinya gimana nih Lus? Kita bahas dulu yang kebutuhan nih. Kan gaji aku segini. Keperluan kamu segini. Dengan gaji aku nutupin kamu punya aja gak bisa. Gimana kebutuhan aku gimana? Dia sering jawab. Gampang, aku turunin bedak aku.
aku turunin ini. Diskusinya yang berbobot gitu. Nah jadi saya nggak bisa langsung, gua nggak cocok sama dia. Gimana nggak pernah diskusi yang dalam kayak gitu kan. Nah deket aja nih butuh pengenalan, gimana jauh. Tapi ini saya. So kalau nanya advice saya, I won't go into long. Ada yang jadi? Ada. Tapi pengenalannya sedalam apa? Pernah dicek nggak pernikahannya long distance relationship seperti apa gitu. Kan kita perlu lihat, lagi ngumpul bareng, pelayanan bareng, karakter dia gimana. Dia main sana in corpore sano, satu di Amerika, satu di Pantai Indah Kapuk, gimana liatnya. Gitu. Baik. Oke, yang LDR banyak berdoa, segera pulang ya. Ini. Baik. Tapi so far apakah aman? Wan, kita break dulu Wan, sebelum masuk pertanyaan. Kira-kira sekarang mau dengar dari teman-teman. Kalau pertemuan seperti ini bagus, ada ide-ide gak sih untuk kumpulan single-single? Saya mau dengar 3 orang, punya ide apa untuk gereja kita? Mau kasih mic langsung? Atau? Yang mau angkat tangan kasih mic. Kan kita mau belajar. Silakan kalau ada yang Ya. memberi masukan. Idenya apa silahkan. Hah? Langsung aja. Oh langsung, oke. Kalau menurut aku untuk idenya mungkin gini ya. Lebih ngajarin kayak gimana sih kita punya value of love di kehidupan kita. Itu Punya sih. apa? Wan? Value of love. Value. Value of love. Karena yang selama ini aku lihat orang pacaran itu tuh kayak nggak punya value ini. Mereka cuma ngandelin yang namanya trust, kepercayaan. Memang semua orang punya itu. Tapi yang aku lihat yang lebih penting itu gimana cara kita bisa punya value of love di kehidupan kita. Itu yang paling penting sih menurut aku. Itu aja. Thank you. Oke, thank you. Masukannya bagus, terima kasih. Lagi? Baik, tadi saya lihat ada yang di sisi kanan yang angkat tangan, boleh tolong kru, boleh tolong bantu. Ya. Selamat malam. Malam. Pertama-tama welcome back Pastor Joan yang Pastor Lucy. Thank Senang you. sekali bisa berada di tengah-tengah kami kembali. Dan thank you banget untuk Pastor On dan juga Pastor Evelyn dan juga ada Pastor Hendy dan istri sana. Perkenalkan nama saya Beatrix. Jadi mungkin saya pengen nyampaikan, tadi kan Pastor Joan ngomong kalau mungkin ada masukan dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin salah satunya dari saya mewakili beberapa teman-teman yang mungkin belum sempat untuk ngomong. Kalau masukan dari saya sih, ini mungkin secara pribadi dulu ya. Mungkin ada baiknya kalau ditanya apa yang menjadi masukan dari kami-kami di sini, khususnya saya, mungkin kedepannya kita sangat membutuhkan acara seperti ini. Tapi ada beberapa hal mungkin yang menjadi kebutuhan masing-masing dari kami di sini, Pastor. Yang tadi mengenai masalah usia, karena jujur Li, kalau saya sendiri, saya tuh sudah pernah menikah. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kita butuhkan agak sedikit berbeda dari teman-teman di sini yang belum pernah melewati pernikahan seperti itu. Jadi kan banyak kita juga mau belajar menjadi lebih baik dari kegagalan yang sudah pernah terjadi gitu. Jadi harapan saya secara pribadi mungkin kedepannya adalah wadah yang mungkin bisa memfasilitasi dengan batasan usia tertentu mungkin. Jadi kebutuhan semua yang di sini bisa, yang artian kita semua bisa belajar menjadi lebih baik ke depannya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak masukannya sangat bagus. Nanti kita tampung dan bicara. Satu lagi terakhir, jadi nggak dari sini terus, mesti dari teman-teman apa masukannya. Wan kayaknya kok wanitanya lebih aktif ya, lebih banyak kasih masukan. Oke silakan. Halo semua, Hai. Selamat malam Pastor Juan Cilusi, Malam. welcome back. Thank you. Mau kasih saran aja, jadi mungkin bisa main games gitu ya. Selain chat kayak begini, mungkin main games jadi dicampur cewek cowok gitu. Jadi lebih berbaur gitu. Ada gamesnya, gitu aja. Oke, thank you. Thank you.
Punya One Gamesnya. Oke, thank you ya. Memang kadang-kadang saya juga karena saya dasarnya orang introvert, kalau diberikan fasilitas gitu memang kita lebih menolong sih. Cuma kadang saya pernah ngomong jadi kayak kekanak-kanakan nggak gitu ya, tapi mungkin game dewasa kali ya. Apa ya game dewasa ya? Ya coba kita tampung kita pikirin ya. Saya pengen satu pria lagi nih. Ya silakan Pria, kalau mana ada satu pria yang suaranya? bisa memberikan masukan. Tapi menurut saya ya kita mesti kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir. Karena sebuah keberanian untuk kita hadir, untuk kita bisa build hubungan gitu. Kita itu kerendahan hati loh untuk hadir. Ya silakan. Oke, thank you atas kesempatan ini bisa berada di sini dan ketemu Pastor John. Acara seperti ini sangat positif kalau bisa tiap 1 bulan sekali. Nah untuk masukan yang tadi saran games itu, bisa saran games dewasa contohnya kayak kuis Family 100 atau cerdas cermat seperti itu, berkelompok. Ya Ada langsung pertanyaan-pertanyaan. ketahuan tahun kelahirannya ya. Terus? Iya. Oke, makasih Pastor John. Oh thank you, setuju ya, oke. Silakan, thank you so much. Nanti mereka ada feedback form supaya lebih dalam kita kaji apakah ini efek. Jadi kita masih trial tapi senang banget bisa ketemu. Next. Baik, sambil mungkin boleh ditayangkan kalau ada feedback formnya di sini ada QR-nya, jadi rekan-rekan bisa memberikan masukan dan tentu saja setiap masukan ini memberikan kami masukan yang bisa kita tingkatkan untuk acara selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pastor, setelah putus, apakah kita harus heal dulu atau kita kenal orang lain atau orang baru dan healing bisa dilakukan secara bersamaan? Dan Pastor mau nanya cara mengobati luka lama dari hubungan sebelumnya tuh bagaimana? Ya berarti ini korban putus cinta nih jadinya. Menurut saya harus case-nya dulu nih, dia yang mutusin. Kayaknya diputusin kayaknya nih. Kalau diputusin ya harus pulih, harus get back dulu. Karena orang luka nggak bisa buat banyak sih dalam hidup. Ya kan tentara habis nembakin, dia bilang ayo berdiri, kiri tembak. Orang udah berdarah-darah nggak bisa. Kita mesti pulih dulu, evaluate kenapa ini bisa terjadi, baru mulai. Baik. Jadi, karena kalau dia nggak pulih, ketemu yang baru kasihan ketepa lukanya. Iya. Jadi healing dulu ya, rekan-rekan healing dulu, jangan langsung ngegas. Jadi take your time untuk bisa siap untuk next relationship. Pastor, bagaimana jika seorang pria tidak mau terbuka terhadap keuangannya, tetapi dia bilang mau jadi provider memberikan setiap bulan sejumlah uang untuk keluarga? Coba doakan lagi, kalau nggak mau terbuka juga selesaikan. Karena pernikahan adalah mereka berdua telanjang dan tidak merasa malu. Ingat, roh, jiwa, tubuh. Telanjang bukan fisiknya, roh dan jiwa. Kemenangan di alam roh, kemenangan di alam fisik. Dia nggak mau terbuka, dia nggak akan menang di alam keuangan. Dua jadi satu, termasuk uangnya. Baik, jadi nanti kalau lagi bangun hubungan, ya, salah satunya adalah yang perlu dibahas adalah keuangan. Jadi kalau di kelas pranikah selalu kita juga ajak untuk kita mengerti mengenai keuangan. Karena sebelum menikah uangmu adalah uangmu. Tapi setelah menikah jadi uang kita. Jadi kita harus mengerti satu sama lain dan semua ada di kelas pranikah. Ya. Case terakhir waktu saya jadi dokter cinta sebelum Owen adalah dia menikah dan dia pinjemin uang dari teman-teman sel untuk biaya pernikahan, pacarnya nggak tahu dan dia gesek kartu kredit di hotel. Setelah pernikahan ditagih sama anak-anak sel, ditagih sama debt collector. Baru kebuka di situ, baru cowoknya ngadain pesta ngutang. Mau kawin kayak gitu? Itu baru satu masalah. Kalau kita terbuka utangnya berapa, ada utang nggak, kebutuhannya berapa. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Pastor, apakah oke atau apakah boleh memilih pasangan wanita yang usianya lebih tua daripada dia? Berapa tahun? Nah ini nggak ngomong spesifik. Nggak ada tertulis sih di Alkitab. Walaupun ada yang pakai Adam diciptakan lebih
dulu daripada Hawa. Cuma secara psikologis aja wanita yang usianya sama mostly lebih dewasa secara psikologi daripada pria. Apalagi kalau kepribadiannya dominan. Kepribadiannya normal aja dia bisa lebih dewasa. Dan juga tentang puncak atau siklus usia seks dari manusia. Mesti pikirkan wanita itu masuki masa menopause, walaupun pria ada masa andropause. Kita nggak tahu wanita yang nggak punya anak, wanita yang punya 1 anak, 2 anak, 3 anak dan seterusnya masa menopause-nya berbeda. Nah, waktu kalau wanitanya jauh lebih tinggi, pria lagi ada di puncak kehidupan seksnya dan wanita sudah di masa penurunan, yang terjadi adalah ketimpangan di sana. Ada banyak faktor. Ada yang lebih tua bahagia, ada. Ada yang nggak tahan, ada gitu. Jadi kalau ditanya usulnya gimana? Kalau saya usul wanitanya lebih muda. Tapi kalau ditanya boleh yang lebih tua, nggak ada dilarang sih di Alkitab. Cuma tadi saya bilang pertanyaan jodoh di tangan Tuhan atau bukan, kita diberi akal budi untuk kita bisa memilah dengan baik. Kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita. Sekali pilih benar, surga, pilih salah, neraka. Baik ya, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir sebelum kita menuju ke 20-30. Ini menarik banget. Pastor Juan, bagaimana pandangan Pastor mengenai mencari jodoh lewat online dating apps? Seperti nit gitu ya. Oke. Ya, sebut merek deh ya. Seperti Tinder, CMB, terus ada Coffee Mate Bagel, terus apa lagi teman-teman? Apa lagi ya? Yang sering kalian pakai apa? Coba. Oke, Pastor Juan silakan. Kalau pandangan saya nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau saya senang yang natural. Walaupun saya orangnya introvert, tapi setelah melewati fase itu pengalamannya beda. Seandainya teman-teman mau pakai wadah ini, lakukanlah prosedur yang benar, SOP yang benar. Kenalinya jangan fisikal, tapi roh dan jiwa. Jangan tertipu dengan yang di luar. Ada yang bisa tiba-tiba, dia kaya hebat, kaya dari orang tua, dianya mah gak bisa kerja. Ada yang kaya warisan di depan mata saya, warisannya gede abis. Kita nggak tahu dia besar karena apa. Tapi kalau ada orang yang mungkin sederhana, yang penting dia cinta Tuhan, lihat buah-buahnya karakter, dia bisa jadi orang yang sukses. Ganteng relatif, cantik relatif. Baik. Teman-teman mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada sangat spesifik yang masuk. Kami nggak bisa menjawab ini secara satu persatu saat ini. Karena waktu juga nih udah mendekati. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dibahas. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa menutup malam ini. Pastor Juan, bagaimana bagaimana membangun healthy relationship dan menjaganya dari toxic relationship? Membangun healthy relationship, di Alkitab itu ada ayat yang mengatakan kejarlah kasih, kejarlah kekudusan. Jadi menurut saya kita itu waktu bangun hubungan perlu ada di komunitas yang sehat. Perlu di cover oleh pemimpin rohani dan kita perlu terbuka sama mereka. Misalnya contoh di kami dibuat sebuah komitmen bahwa seks hanya ada di dalam pernikahan. Jadi saya itu karena orangnya apa aja langsung ngomong, baru nyatain cinta udah langsung ngomong, jadi Lus kita nih nggak pacaran lama-lama, aku tuh mau segera kawin. Dulu kaget kali dengar saya, baru nyatain cinta terus kita nggak berhubungan seks sampai kita menikah. Aku nggak akan cium kamu sampai nanti menikah. Dia bilang ini siapa yang mau dicium sama kamu. Saking di awal saya udah terbuka gitu. Jadi menurut saya kalau nggak mau toksik langsung set dari awal. Kita mau pacarannya gaya bebas atau gaya anak Tuhan. Karena waktu diberkati, makanya kenapa Tuhan memberkati pernikahan kami. Karena waktu kami menikah, kami masuk dalam kekudusan. Itu pertama kali saya cium dia setelah saya diberkati pernikahan. Kita nggak ada apa yang ditutupin, kita terbuka dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Jadi yang pertama buat kesepakatan, mau gaya apa, gaya bebas, gaya kodok. Yang kedua minta orang yang cover kita. Itu gunanya ketua sel. Jadi dipanggil, karena seringkali kita lemah itu kita dijaga, didoakan dan punya komunitas yang sehat. Kalian kalau komunitasnya gaya bebas,
pergi sama teman-teman saya udah pre-married aja foto udah tidur bareng. Terus kalau liburan udah berdua-berdua masuk kamar. Ke Bali 5 pasang. Saya makanya benar-benar Om Wem tuh keras banget. Last story sebelum saya akhiri dengan doa. Saat itu kita ke Hong Kong 2 pasang. Terus papa saya bilang berapa kamar? 1 kamar. Loh kok mana bisa laki perempuan? Ya saya bilang kan ranjangnya diturunin, ada laki ada perempuan. Papa saya bilang kalau setan lewat apa juga bisa terjadi. Kan orang bisa cerdas kalau udah jatuh cinta kan. Orang cinta itu buta ya kan. Jadi kita akhirnya korbankan hotel yang kita udah bayar itu. Walaupun saya gak ada hubungan apa-apa. Jadi kita cari apartemen, ada ibu kosnya. Itu hari kayak di film-film silat, filmnya Jackie Chan tuh yang ada jemuran di mana-mana gitu. Lebih murah tapi hubungan kita sehat, gak toksik. Karena pria sama yang pria, wanita sama wanita tinggal di kamar yang pisah. Kita udah set dari awal. Keputusan mau gaya apa, siapa yang cover, dan kita tinggal jalanin hubungan itu. Baik, thank you Pastor Juan. Kita beri tepuk tangan sama-sama. Saya rasa selesai, thank you so much Pastor Owen, Hans, semua yang udah set ini. Mungkin acara ini gak sempurna, paling tidak pertama kalinya kita bisa ketemu. Dan teman-teman ada di dalam doa saya setiap hari. Kita tunggu masukannya, kita pikirkan program kegiatan selanjutnya seperti apa. Mari kita berdoa. Aku berdoa Bapa untuk semua single yang ada hari ini. Kami belajar mungkin ada 1-2 hal yang bisa dibawa pulang. Tapi biar mereka menyadari bahwa mereka sudah utuh. Tanpa menikah single pun sudah utuh. Dan mereka perlu melihat pasangan bukan penilaian hanya secara tubuh tapi secara roh dan jiwa. Pertemukan mereka dengan calon suami, calon istri yang terbaik dari Tuhan. Waktunya Tuhan. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Amin.